Saudara-saudariku terkasih, salam sukacita untuk kita semua. Sudahkah kita memberi senyum hari ini? Jumat 5 Desember 2025, hari biasa pekan pertama Advent. Mari kita awali permenungan kita dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Matius bab 9 ayat 27 sampai 31. Ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, dua orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya, dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, Ya Tuhan, kami percaya. Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Maka meleklah mata mereka. Dan Yesus pun dengan tegas berpesan kepada mereka, katanya, "Jagalah, supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini." Tetapi mereka keluar dan memasyurkan dia ke seluruh daerah itu. Saudara-saudariku yang terkasih, bacaan Injil hari ini bicara tentang dua orang buta yang mengikuti Yesus sambil terus berseru mohon belas kasihan. Mereka terus berseru, "Kasihlah kami, anak Daud." Mereka mengenali Yesus sebagai anak Daud, gelar yang menunjukkan pengakuan mereka akan identitas Mesiasnya. Tindakan mereka yang gigih sampai kepada Yesus. Lalu Yesus bertanya pada mereka, "Percayakah kalian bahwa aku dapat melakukannya?" Pertanyaan ini adalah cara Yesus untuk menguji iman mereka. Dan mereka pun menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Jawaban ini menunjukkan iman mereka yang kuat meskipun mata fisik mereka belum terbuka. Mereka menjawab dengan yakin bahwa Yesus memiliki kuasa untuk menyembuhkan mereka dari kebutaan. Yesus lalu menyentuh mata mereka dan mengatakan, "Terjadilah padamu menurut imanmu." Dan mujizat itu terjadi. Kedua orang buta itu pun sembuh, maka meleklah mata mereka. Saudara-saudariku yang terkasih, kisah Injil hari ini menunjukkan pada kita bahwa iman yang sungguh-sungguh dan teguh seperti yang ditunjukkan kedua orang buta itu adalah kunci yang menerima mujizat dan kesembuhan dari Tuhan. Menariknya, kedua orang buta itu datangnya pada Yesus bukan pada orang lain. Mereka bisa saja memiliki kesempatan untuk memilih siapa saja yang bisa membantu mereka. Tapi mereka datangnya pada Yesus. Karena iman mereka yang kuat pada Yesus. Karena hanya Yesus yang bisa menyembuhkan mereka. Itulah yang mereka yakini. Maka mereka datang kepada Yesus. Saudara-saudariku terkasih, ada dua hal yang bisa kita renungkan dari kisah Injil hari ini. Pertama, kita belajar iman yang kuat dari kedua orang buta itu. Dalam situasi yang buta, mereka tetap percaya pada kuasa Yesus. Dan mereka sembuh. Mereka tidak bisa melihat Yesus seperti apa. Tapi mereka punya iman yang kuat. Percaya pada Yesus. Semoga ini yang menjadi pegangan hidup kita. Pertanyaannya, apakah situasi kita bisa mendorong kita untuk mengalami sebuah pengalaman iman yang kuat pada Yesus? Orang buta itu memberi inspirasi. Dalam situasi sepahit apapun, hanya Yesus yang mereka yakini. Semoga itulah yang menjadi keyakinan iman kita. Yang kedua, orang buta itu memberi inspirasi untuk kita. Secara fisik mereka mengalami kekurangan. Tidak bisa melihat, mereka buta. Tapi mereka bisa merasakan kehadiran Tuhan. Mereka bisa merasakan kuasa Tuhan yang mampu menyembuhkan mereka. Banyak di antara kita yang secara fisik tidak mengalami kebutaan. Kita bisa dapat melihat apa saja. Kita bisa melakukan apa saja. Tapi mata rohani kita seringkali buta. Karena kita tidak pernah bersyukur atas kebaikan Tuhan. Tidak bisa melihat mujizat Tuhan dalam kehidupan kita. Maka kita perlu belajar beriman dari kedua orang buta ini. Walaupun mereka tidak bisa melihat apa yang dilakukan Yesus, tapi mereka bisa merasakan kuasa Yesus
pada setiap kehidupan mereka. Mereka yakin bahwa Yesus mampu melakukan yang luar biasa bagi kehidupan mereka. Mereka percaya Yesus bisa menyembuhkan mereka. Dan mereka disembuhkan Yesus. Saudaraku terkasih, apakah kita memiliki iman seperti kedua orang buta ini? Kita punya segalanya. Kita dapat melihat dan menilai kemahakuasaan Tuhan. Semoga pengalaman perjumpaan kita dengan dua orang buta hari ini semakin menguatkan iman kita. Bahwa hanya Yesuslah yang mampu menyelesaikan semua persoalan hidup kita. Datanglah pada Yesus. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Roh Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.